Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu analisis data. Oke, kalau dilihat jenis data menurut cara pengambilannya atau memperolehnya, ada beberapa jenis, yaitu yang namanya data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Yang kedua, namanya data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah peneliti yang menggunakan data statistik, hasil riset dari surat kabar atau majalah. Jika dilihat dari sumbernya, data dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Yang kedua adalah jenis data eksternal, yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, kemudian persebaran penduduk. Selanjutnya, jika dilihat klasifikasi data menurut jenis datanya, contohnya yang pertama adalah jenis data kuantitatif. Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pembeli, kemudian tinggi badan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis data kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat. Oke, sekarang kita melihat jenis klasifikasi data menurut sifat data. Yang pertama ada data diskrit. Data yang dinilai adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis sifat data, data kontinu. Data yang dinilai, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contohnya, Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 870 ton. Nah, ini contoh data kontinu. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, jenis data cross section. Data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per misalnya 31 Desember 2019, 2020, dan lain sebagainya. Kemudian
data time series atau berkala. Data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro dari tahun ke tahun antara 2004 sampai 2007. Nah, ini data time series. Oke, kita lanjutkan ke teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, kita melakukan yang namanya interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu juga apabila ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang lebih sedikit atau kecil. Kemudian ada teknik yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden tersebut. Yang ketiga adalah jenis observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, dalam kualitatif ini caranya hampir sama, bisa menggunakan wawancara dan observasi. Tapi ada yang berbeda dengan teknik secara kualitatif ini, yaitu yang berbeda adalah sumber data dokumen dari dokumen, yaitu informasi diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, dan lain sebagainya yang berupa dokumen. Kemudian ada yang namanya FGD, Focus Group Discussion atau teknik diskusi ya. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat sebuah diskusi. Oke, sekarang konsep perlindungan data atau privasi. Yang pertama, konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apabila ia bergabung dengan masyarakat, kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi antara mereka, serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sebagai contoh saja, pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul The Right to Privacy yang diterbitkan oleh Harvard Law Review, mereka mengusulkan pengakuan hak individu atau right to be let alone
dan juga berpendapat bahwa hal ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui, akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting, namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan lain sebagainya. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Sekarang kita ke visualisasi data, yang dapat dilihat oleh orang banyak, bidang ilmu sebagai komunikasi visual modern. Yang pertama, visualisasi data tidak berada di bawah bidang manapun, melainkan interpretasi di antara banyak bidang. Misalnya, terkadang dilihat sebagai cabang modern dari statistik deskriptif oleh beberapa orang, tetapi juga sebagai dasar alat pengembangan oleh orang lain. Kemudian, visualisasi data mengikutkan pembuatan dan kajian dari representasi visual dari data. Artinya, informasi yang telah diabstraksikan dalam bentuk skematis, termasuk atribut atau variabel dari unit informasi. Nah, tujuan utama dari visualisasi data di sini adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik, informasi yang dipilih, seperti tabel dan grafik. Oke, ada beberapa cara memvisualisasikan data. Nah, visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contohnya, dari hal ini meliputi lukisan di dinding-dinding gua dari manusia purba, bentuk huruf hieroglif Mesir, sistem geometri Yunani, teknik pelukisan dari Leonardo da Vinci, untuk tujuan rekayasa dan ilmiah. Nah, menurut Randy Kroon di buku Cool Infographic, visualisasi data adalah bentuk visual dari angka atau jumlah, seperti halnya grafik batang atau grafik gambar. Tujuannya untuk menampilkan suatu informasi secara jelas dan efisien, sehingga dapat membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Oke, sampai di sini pembahasan tentang analisis data. Terima kasih. Kita berlanjut ke video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.